Halo Sobat Gentleman dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Arnold. Oke, di video kali ini kita akan membahas satu materi yang menurut saya sangat penting yang perlu kita bahas secara bersama. Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Oke, untuk meningkatkan kepercayaan diri itu merupakan hal yang sangat penting. Karena menurut saya, jika Anda percaya diri, maka Anda akan lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ketika Anda bertemu dengan siapapun itu, entah orang yang Anda kenali atau belum kenali, ya Anda akan mudah untuk diterima, Anda akan mudah untuk bersosialisasi dan disenangi oleh banyak orang. Saya harap tetap nonton videonya dari awal sampai akhir, karena ilmu yang saya berikan ini berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang saya terapkan dalam kehidupan, dan tentunya ilmu-ilmu ini sudah saya terapkan dan itu berhasil. Untuk itu jangan kita banyak bacot lagi, langsung saja kita masuk ke videonya sobat-sobat gentleman. Ini dia videonya. Halo sobat gentleman dimanapun kalian berada. Tips yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda di depan banyak orang, yang pertama adalah hancurkan yang namanya pemikiran untuk membatasi diri. Yang membatasi diri ini dalam konteks apa ini, Bang? Dalam konteks apa ini membatasi diri? Ya, seringkali saya memperhatikan bahwa orang-orang yang sulit untuk bersosialisasi, yang tidak percaya diri itu karena mereka pada akarnya itu sudah memberikan cap, sudah membangun pagar agar mereka tidak melakukan sosialisasi. Contohnya yaitu ketika ingin bersosialisasi, Anda membatasi diri Anda dengan cara mengatakan seperti apa? Mengatakan bahwa Anda itu adalah introvert, ataupun Anda itu adalah seorang yang pendiam, Anda itu tidak layak untuk atau tidak bisa berbicara dengan orang yang baru Anda kenal atau belum Anda kenal sama sekali, atau mungkin Anda kenal tapi Anda tidak mau berbicara dengan dia. Karena kenapa? Karena Anda adalah introvert. Sangat gila ya. Saya katakan itu sangat gila. Kenapa? Karena gimana gitu ya, kalian itu mengatakan Anda introvert gitu, tidak percaya diri. Orang introvert itu yang memang pendiam, tapi menurut saya ya bukan berarti kamu pendiam amat sih ya. Pendiam introvert dengan ansos itu beda ya. Antisosial dengan introvert itu beda ya. Introvert itu setidaknya mereka pendiam tapi mereka masih tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, yang masih bisa bagaimana untuk membuka percakapan dengan orang lain, untuk berbicara dengan orang lain. Setidaknya itu mereka masih tahu caranya seperti apa ya. Ini kata introvert dengan ansos itu beda ya. Introvert itu ya orang yang pendiam tapi masih bisa tahu caranya untuk bersosialisasi. Tetapi orang yang ansos itu orang yang tidak peduli orang mau mati mungkin di sebelah rumah, tetangga terbakar mungkin, tolol, bodoh amat aja. Apa mau orang bacotin dia ke apa ke maki dia nggak peduli, dia tuh mau hidupnya sendiri aja ya. Mulai belajar bagaimana mulai menyapa orang lebih duluan, bagaimana cara memberikan senyuman lebih duluan ya. Jangan sampai Anda tidak pernah memberikan senyuman, tidak pernah memberikan ini ya gimana gitu ya. Ada juga saya pernah melihat atau pernah mendengar ya, saya itu nggak mau bicara dengan orang tuh harus tegur saya duluan ya. Sedangkan ketika orang mau tegur kamu mukanya tuh itu gimana gitu orang mau tegur. Jangan kan tegur orang, ketika mau tegur saja itu sudah takut gitu dengan Anda ya. Jadi ya senyumlah setidaknya, walaupun Anda pendiam, oke lah. Ketika orang bertatapan dengan Anda, Anda senyum ya. Ketika Anda senyum, setidaknya orang itu mau menegur Anda. Karena kenapa? Karena mereka akhirnya dalam pikiran mereka bahwa ada peluang nih, saya ada peluang untuk deketin dia. Dan sendirinya dia akan
mau berbicara dengan Anda. Itu teknik bagaimana kalian membuka percakapan yang baik dengan orang lain ya, sehingga ketika kalian bersosialisasi dengan orang lain ya, Anda bukan lagi orang yang dicap sebagai ansos atau antisosial, tetapi orang yang asik, orang yang enak untuk diajak berteman, diajak jalan, atau mungkin digandeng oleh pasangan Anda kemanapun dia mau. Tips yang kedua, Oke, tips yang kedua ya. Tips yang kedua ini adalah saya meminta Anda mulai dari sekarang untuk mengupgrade diri Anda. Upgrade diri Anda di sini ada dua ya, upgrade secara fisik maupun upgrade secara pemikiran Anda ya. Secara fisik dulu yang kita bahas. Oke, kalau upgrade secara fisik, setidaknya mungkin hari ini ya Anda merasa tubuh Anda itu kurang baik, kurang bagus untuk dilihat, kurang enak untuk dipandang ya. Mungkin dari sekarang mulai kalian berlari-lari kecil, atau mungkin mulai olahraga, workout mungkin ya. Gak usah kalian workout, saya habis dengerin Sobat Gentleman nih, saya bakalan habis ini saya langsung pergi ke tempat gym, saya sewa personal assistant yang sangat mahal gitu ya, 5 juta, 6 juta. Enggak butuh begitu bos. Cukup Anda ya, mungkin Anda cukup push up di kamar, atau mungkin Anda lari kecil-kecil di depan rumah ya. Jadi tidak perlu kalian ya berpikir saya harus pergi gym dan lain sebagainya, nggak perlu kawan ya. Kalian menjaga itu dengan tidak sadar bahwa ketika badan Anda sudah bagus, Anda terlihat sehat dan fit, secara langsung ya dia akan meningkatkan kepercayaan diri Anda dimanapun kalian jalan. Oke, selain berolahraga ataupun juga pola makan, ada juga yang namanya penampilan. Ya, penampilan itu adalah hal yang penting ya, sehingga kenapa saya katakan di sini adalah hal yang penting, karena ketika Anda berpenampilan baik, berpenampilan bagus di depan orang, orang akan tertarik untuk mau menegur Anda, mau berteman dekat dengan Anda. Ya cukup Anda wangi aja ya, mungkin baju Anda tidak usah lah yang mahal-mahal ya, yang sederhana aja. Misalkan ketika orang melihat Anda tuh, wah keren bos, senang gayanya. Tidak perlu Anda beli barang-barang brand yang mahal, yang murah-murah aja, intinya pas dengan tubuh Anda. Lalu kedua, menurut saya itu bukan hanya soal penampilan fisik, makanan dan lain sebagainya, ada satu hal lagi, yaitu pikiran ya, upgrade pikiran Anda ya. Mungkin cara berpikir Anda sebelumnya itu biasa-biasa saja, atau mungkin tidak berpikir mungkin sekali ya. Ya, ada juga orang yang tidak berpikir gitu kan, langsung saja gas-gas saja gitu. Pengetahuan Anda mungkin kurang banyak ya, Anda mungkin tidak bisa public speaking, tidak bisa bicara di depan umum ya. Kenapa orang tidak bisa berbicara di depan umum? Karena minim kata-kata. Kenapa? Karena kurang membaca, kurang belajar, kurang latihan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di video kali ini saya memberikan saran kepada Anda untuk mulai menyehatkan pikiran Anda, merubah pola pikir Anda menjadi lebih sehat kembali. Caranya dengan apa? Ya dengan belajar. Ya, saya tidak suka baca buku bang, saya tidak senang, saya tidak suka baca bang, saya tidak suka. Bacalah bro, karena dengan membaca itu bisa membuka pemikiran Anda ya, karena buku adalah jendela dunia kata orang dulu ya. Setidaknya ketika Anda membaca ya, saya memberikan Anda saran-saran ini, saya juga meriset bos, buku komunikasi ataupun buku relationship ya, saya baca semua bos ya. Sebelum saya berbicara dengan Anda, saya baca dulu. Saya tidak mungkin berbicara tanpa membaca gitu, atau tanpa meriset. Itu adalah hal yang gila gitu. Saya meriset, saya belajar, saya baca, sehingga saya sampaikan kepada kalian yang sedang menonton ini. Jadi dengan kita membaca, kita punya pola pikir akan berbeda, secara kematangan emosional, wawasan akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oke, itu tips yang kedua tentang upgrade diri. Dari sekarang mulai sayangilah diri Anda, cintailah diri Anda,
dengan cara mengupgrade diri Anda menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut lagi ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ya, ini masih bermasalah dengan namanya tadi bersosialisasi, masih ada hubungannya lagi dengan tips yang pertama, yaitu bagaimana cara Anda menghargai orang lain. Anda harus mulai mengetahui cara menghargai orang lain ya. Salah satu cara untuk menghargai orang lain itu adalah memberikan tahu cara untuk memberikan teknik pujian. Mulailah memuji orang lain, tidak usah kau puji diri sendiri. Sekarang itu bagaimana belajar untuk memuji orang lain ya, memuji mungkin dari segi rambutnya, dari segi kacamata mungkin, atau dari segi pakaian barunya. Orang itu rata-rata manusia itu suka dipuji gitu ya, suka dipuji. Gak ada orang yang gak suka dipuji. Banyak influencer yang mengatakan, atau kamu mengatakan, saya itu gak suka dipuji, saya gak suka dipuji. Coba kamu dipuji sedikit, pasti kamu juga bahagia. Hanya kamu katakan biasa-biasa saja, biasa-biasa aja, padahal bangga juga dalam hati ya. Jadi gak ada istilah orang gak suka dipuji, orang tuh pasti suka dipuji ya. Jadi teman-teman sekalian, belajar bagaimana caranya memuji orang lain, bagaimana caranya memuji orang dan menerima orang, memberikan penilaian kepada orang yang baik ya, sehingga kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan yang namanya respect atau rasa hormat, dan kalian akan mudah untuk dihargai juga ya. Oke, itu tips yang ketiga, dan menurut saya itu adalah tips yang terakhir. Saya harap dengan ketiga tips yang sudah saya sampaikan kepada Anda semoga bermanfaat, semoga Anda dapat melakukannya dengan baik. Semoga ya dalam kehidupan Anda ke depannya itu menjadi berubah menjadi lebih positif lagi. Kita sama-sama di sini belajar, sobat-sobat gentleman sekalian. Kalian ada di sini untuk belajar, dan saya juga belajar dari apa yang kalian berikan saran kepada saya ya. Atau mungkin ada teman-teman ingin memberikan saran kepada saya untuk memberikan tips-tips apa lagi yang menarik tentang kehidupan sosial, tentang kepercayaan diri, relationship, pacaran, atau lain sebagainya, langsung saja kalian komen di kolom komentar agar saya juga bisa mendapatkan referensi dan bisa mencocokkan pemikiran saya untuk lebih relate lagi dalam kehidupan kalian. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, sobat-sobat gentleman yang dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.